Pol Andika Pratama. Selamat siang Bapak. Andika Perkasa. Oke, sorry. Andika Perkasa, maaf Bapak. Dan Bapak mungkin bisa kita mengetahui dulu terlebih dahulu bagaimana kronologis dari peristiwa ini Pak. Ya, jadi tadi malam itu Mbak, kurang lebih jam 8 malam ya. Itu kelihatannya Polda Kepulauan Riau dengan Brimob daerah Kepulauan Riau itu melakukan operasi penggerebekan BBM solar. Nah, kemudian kelihatannya mereka memang sudah dapat informasi sehingga dilakukanlah itu operasi itu. Kemudian berdasarkan informasi ada mobil sedan warna merah yang kemudian masuk ke gudang tempat penyimpanan BBM solar itu. Kemudian dilakukan penggerebekan, sedan ini lari keluar dari gudang dan ditembaki. Nah, kira-kira jam 21.30 itu ada dua anggota TNI Angkatan Darat dari Batalion 134 di Batam situ Mbak, yang lewat mereka sebetulnya baru selesai apel malam dan mereka akan pulang ke rumahnya sebenarnya, sekaligus mau mampir untuk menaruh laundry pakaian mereka. Nah, jadi pada saat di depan perumahan Cipta Asri itu mereka berhenti karena keramaian, kemudian mereka ingin tahu. Kemudian mereka tertembak dua orang ini, dua-duanya. Pada saat terjadi aksi menembak sedan merah itu ya? Ya, kita juga tidak terlalu tahu persis, tetapi dua orang ini kok bisa tertembak dua-duanya. Yang satu di kaki, yang satu juga di satu kaki kiri, satu kaki kanan. Kita berasumsi tertembaknya kedua anggota ini tidak disengaja. Nah, kemudian itu 21.30 sekitar Mbak ya, kita tidak tahu persis jamnya. Kemudian sekitar jam 21.45 ada temannya dari dua orang anggota ini yang mendengar berita itu. Jadi dia kemudian datang ke Brimob, markas komando Brimob daerah di sana, dan menanyakan kepada anggota Brimob itu yang di depan makonya, markas komandonya, apa yang terjadi sehingga kedua kawannya ini kok ditembak. Nah, penjelasannya kelihatannya tidak jelas atau tidak ada kesepakatan sehingga terjadi pertengkaran mulut. Tetapi anggota kita yang datang satu orang tadi itu kemudian dikeroyok, kepalanya dipukul gitar sehingga robek lah. Nah, kemudian datang lagi satu lagi anggota lagi. Tidak lama setelah itu ke situ, kemudian ke depan Makobrimob itu, dan juga kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Anggota kita yang datang keempat ini, yang juga semuanya tidak bersenjata Mbak ya, yang dua tadi di depan perumahan Cipta Asri, satu kemudian yang dipukul gitar dan dikeroyok, dan satu lagi yang kemudian menyusul itu semuanya tidak bersenjata. Mereka yang keempat ini kemudian ditembak kakinya. Nah, kemudian setelah itu kira-kira jam 22 datanglah perwira seksi intelijen dari Batalion 134 ini. Intinya meminta supaya anggotanya ini dikeluarkan karena akan dibawa ke batalion. Tetapi pada saat perwira seksi intelijen ini, Letnan 1 Irham ini berada di depan Makobrimob, terdengar suara tembakan dari dalam. Jadi satu anggota yang dikeroyok kepalanya, dikeroyok kemudian dipukul gitar kepalanya tadi memang sedang berada di dalam Brimob. Nah, jadi setelah terdengar tembakan, tidak lama kemudian berdasarkan negosiasi akhirnya dikeluarkan anggota kita ini. Ternyata yang tadinya robek di kepala karena dipukul gitar dan dikeroyok, tambah lagi ada luka tembak di kakinya, tembus. Nah, jadi intinya memang telah terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan 4 korban di pihak Angkatan Darat. 2 orang yang pertama tadi proyektilnya yang di depan perumahan Cipta Asri, proyektilnya masih ada dan rencana hari ini akan dioperasi. Kemudian 1 luka tembak dan kepala robek itu juga masih di rumah sakit, dan yang luka tembak tembus kaki itu juga ada di rumah sakit. Nah, Kepala Staf Angkatan Darat tadi malam, padahal beliau sedang ada di Australia Mbak, ada Chief of Staff to the Army's Exercise 2014. Jadi ada seperti
exercise atau konferensi Kepala Staf Angkatan Darat Asia Pasifik yang dituan rumahi oleh Australia, ada di Brisbane. Beliau sebetulnya harusnya baru selesai besok, tapi tadi malam beliau sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran, kepada Batalion 134 yang di Batam dengan Kodim semua siaga, tidak ada yang keluar, tidak ada yang melakukan apapun tanpa perintah beliau, dan beliau akan segera pulang siang ini, mendahului dari jadwal yang sebetulnya sudah dibuat, untuk segera kembali dan menuntaskan masalah itu di Batam. Dan beliau juga akan menyarankan kepada Kapolri untuk membentuk tim investigasi gabungan TNI Angkatan Darat dan Polri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi secara objektif. Sudah ada jawaban Pak untuk membentuk tim investigasi gabungan itu dari Polri mungkin? Saya sendiri belum berkomunikasi, tapi saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat harusnya sudah berkomunikasi. Kemudian Pak, untuk kondisi para korban sekarang seperti apa? Ya itu, mereka sih tidak ada yang misalnya terancam jiwanya, karena semua di kaki, yang 2 memang sedang menunggu dioperasi, dikeluarkan proyektilnya. Sedangkan yang 2 lagi masih dirawat karena memang luka tembak itu tembus. Oke, baik Pak, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Indonesia Terkini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anggota batalion yang pulang apel melihat kejadian dan bertanya ke anggota BRIMOB. Namun tanpa jelasnya persoalan, terjadi adu argumentasi. Ini berbuntut dengan penembakan menyebabkan 4 anggota TNI terluka. Saya ini dari Batalion 134 sedang melaksanakan apel malam, sudah jam 10 malam, jam 9. Mereka pulang itu ternyata di depan ada mereka, anggota saya ini ada yang tinggal di luar, 29 kakak yang di depan Asrama Brimob Komplek Citra Lestari. Anggota pulang inilah ternyata di sana sudah ada penggerebekan oleh tim Polresta dengan Brimob terhadap penimbunan BBM di Citra Lestari situ. Ketemu dengan anggota saya inilah, ditanya, tanya, ya merasa dia tersinggung, orangnya banyak, dia untuk orang masyarakat juga ramai sekitar situ. Nah, setelah itu dia buka tembakan untuk mengundurkan diri. Ya udah, dia ditinggal oleh Brimobnya, dari Brimob dengan Polres yang melaksanakan operasi ini mundur ke asramanya sambil nembak-nembak. Ya kenalah anggota saya diantaranya, dikejar sama anggota saya ini ke sana. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini Pak Brigjen Andika, apa mungkin ini ada kaitannya mungkin dengan penggerebekan tempat judi yang dilakukan Kodim hari Jumat yang lalu sehingga ada serangan begitu kepada TNI? Ya, kita tidak tahu Mbak Tisa ya, apakah memang ada atau tidak, tapi tugas yang dilakukan oleh Kodim saat itu juga dalam rangka untuk membantu. Tapi sesuai dengan keinginan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Mbak Jenderal TNI Gatot Nurmantio, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, agar ini tidak melebar, jangan sampai ada trickle down effect atau dampak lanjutan yang kemudian membuat masalah ini tambah problematik. Kedua, yang jelas supaya jangan terulang kembali. Itu aja Mbak. Pak, ini kan tadi yang menarik adalah ketika terjadi tembak-tembakan di depan kompleks perumahan itu di dekat gudang begitu, 2 orang anggota TNI itu sudah ditembak, tapi justru dibawa ke Mako Brimob, bukan dibawa ke rumah sakit. Mungkin ada pertanyaan dari pihak TNI terkait dengan hal ini? Pertama, ini bukan tembak-tembakan Mbak, tapi ditembak. Kalau tembak-tembakan kan ada 2 pihak. Ya, 2 pihak. Anggota kita tidak ada yang bersenjata. Kenapa dibawa ke depan Brimob, ya kita juga tidak tahu. Itulah yang diinginkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Mbak. Kita cari tahu bersama, gabungan antara tim Polri dengan tim investigasi Angkatan Darat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sih. Dan kenapa itu bisa terjadi, sementara secara fisik kan tidak ada ancaman yang dilakukan oleh anggota TNI Andi ini, karena mereka tidak bersenjata. Pak, kemudian ini tentu kondisi lagi tidak stabil ya Pak ya di tubuh TNI. Kemudian himbauan apa sih yang diberikan TNI bagi para anggota dan seperti apa aktivitas mereka sekarang Pak? Kepala Staf Angkatan Darat memang sudah menginstruksikan Mbak dari Brisbane, Australia tadi malam. Pertama,
siaga kepada satuan-satuan Angkatan Darat yang ada di Batam, Batalion 134, Kodim dan jajarannya. Yang kedua, beliau tidak ingin ada tindakan apapun dari anggota kami. Ya, kita kan hanya bisa memanage, mengontrol jajaran yang ada di bawah beliau untuk tidak melakukan apapun. Jadi himbauannya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio itu hanya ingin kita semua tidak terpancing oleh berita-berita yang tersebar. Justru itulah saya diperintahkan untuk kesini, Mbak, untuk menjelaskan apa yang terjadi, sehingga tidak ada lagi simpang siur berita dari versi manapun. Yang jelas beliau punya komitmen untuk menyelesaikan ini, Mbak, sampai tuntas. Oke, baik. Terima kasih Pak Brigjen TNI Andika Perkasa atas kesediaan waktunya ke sini sudah